Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Saidah selaku dosen dan pembimbing dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NPM 210211036 selaku moderator dari kelompok 9 dengan anggota Cindy Cayandari, Dwi Kurniawan, Patra Dinata, Devi Miftauljana, dan Bagus Marsyanda. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan tentang reproduksi tulisan, ringkasan, dan ikhtisar. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi. Pengertian ringkasan. Ringkasan memiliki banyak pengertian. Di antaranya ringkasan persis yang berarti memotong atau memangkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang di dalam bentuk singkat. Pengertian ringkasan menurut para ahli. Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan cara mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengurangan aslinya. Menurut Asmi, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara profesional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Pengertian ringkasan menurut para ahli. Ringkasan atau sering disebut dengan istilah percis adalah bentuk singkat atau ringkas dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Inti bacaan dalam ringkasan yang dibuat tidak meninggalkan urutan-urutan gagasan yang melandasi kata percis itu sendiri, mempunyai makna memangkas, artinya penyusunan ringkasan hanya memangkas hal-hal yang lebih kecil menyelimuti gagasan utama bacaan. Dengan demikian, kerangka dasarnya masih tampak jelas bila memangkas cabang-cabang sebuah pohon sehingga tampak pokok pohon beserta cabang-cabang utamanya. Itu membuat ringkasan. Tujuan menulis ringkasan. Tujuan membuat ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Latihan membuat ringkasan atas sebuah artikel atau sebuah karya sangat berguna untuk: pertama, mengembangkan ekspresi serta penghematan kata; kedua, mengembangkan daya kreasi dan konsentrasi; serta ketiga, mempertajam kemungkinan pemahaman karya asli; dan yang keempat, mengembangkan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Cara menulis ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Penulis ringkasan harus membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Semua gagasan utama atau gagasan yang penting dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga, membuat reproduksi. Menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana yang dicatat dalam langkah kedua. Yang keempat, ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan saat menyusun ringkasan. Cara membuat ringkasan. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli 1 atau 2 kali, kalau perlu diulang hingga beberapa kali. Judul dan daftar isi karangan dapat dipakai sebagai pegangan untuk mendapatkan kesan umum, maksud pengarang asli, dan sudut pandangan pengarang yang tersirat dalam karangan itu. Cara membuat ringkasan. Mencatat gagasan utama. Mencatat semua gagasan yang penting dalam bagian atau alinea. Pencatatan dilakukan dengan 2 tujuan. Pertama, untuk pengamanan agar memudahkan penulis pada waktu meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Kedua adalah untuk menjadi dasar bagi pengolahan selanjutnya. Tujuan terpenting pencatatan adalah agar tanpa ikatan teks asli, penulis mulai menulis kembali untuk menyusun sebuah ringkasan pada pencatatan gagasan utama ini. Judul-judul bab, judul anak bab, dan alinea harus dijadikan sasaran pencatatan.
Perhatikan bahwa ada alinea yang dapat dihilangkan atau diabaikan sama karena sifatnya hanya ilustrasi atau deskripsi untuk menjelaskan gagasan atau alinea sebelumnya. Cara membuat ringkasan mengadakan reproduksi. Dengan menggunakan catatan dari langkah kedua dan kesan umum yang diperoleh pada langkah pertama, penulis siap membuat ringkasan. Menyusun kalimat baru, merangkaikan semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas dan dapat diterima akal sehat, sekaligus menggambarkan kembali isi karangan aslinya. Bila ada gagasan yang masih kabur, maka dapat melihat kembali teks asli, tetapi dalam hal lain teks asli hendaknya tidak digunakan lagi agar tidak tergoda menggunakan kalimat dari pengarang asli. Kalimat pengarang asli hanya boleh digunakan bila kalimat itu dianggap penting karena merupakan kaidah kesimpulan atau perumusan padat. Cara membuat ringkasan, ketentuan tambahan. Sebaiknya dalam menyusun ringkasan mempergunakan dalam kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Ringkaslah kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Begitu pula jika rangkaian. Gagasan yang panjang hendaknya diganti dengan suatu gagasan sentral saja. Besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang dimasukkan dalam ringkasan. Alinea yang mengandung ilustrasi, contoh, deskripsi, dan sebagainya dapat dihilangkan kecuali yang dianggap penting. Semua alinea semacam itu yang akan dipertahankan karena dianggap penting. Harus pula dipersingkat atau digeneralisasi. Jika kemungkinan, buanglah semua keterangan atau kata sifat yang ada. Meski terkadang sebuah kata sifat atau keterangan masih dipertahankan untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat dalam rangkaian keterangan atau rangkaian kata sifat yang terdapat dalam naskah. Pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya, tetapi yang sudah dicatat dari karangan asli itu yang harus dirumuskan kembali dalam kalimat ringkasan yang dibuat oleh penulis. Jagalah juga agar tidak ada hal yang baru atau pikiran penulis yang dimasukkan ke dalam ringkasan. Agar dapat membedakan rangkuman, ikhtisar, dan ringkasan sebuah tulisan biasa, bahasa tidak langsung, dan sebuah pidato atau ceramah, bahasa langsung yang menggunakan sudut pandang orang pertama, tunggal atau jamak. Maka ringkasan pidato atau ceramah itu harus ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Biasanya panjang ringkasan final ditentukan, misalnya 1/100 dari karangan asli. Perhitungan jumlah kata dalam kurung 1/100 dari jumlah kata dalam karangan asli. Tidak harus dihitung secara tepat jumlah real kata yang ada, tetapi suatu perkiraan yang dianggap mendekati kenyataan. Misalnya tugas membuat ringkasan dari suatu buku yang tebalnya 250 halaman menjadi 1/10-nya. Maka perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Jumlah panjang karangan asli dalam kurung berupa kata sama dengan jumlah halaman kali jumlah baris per halaman kali jumlah kata per baris. 250 kali 35 kali 9 kata 78.750 kata. Panjang ringkasan berupa jumlah kata 78.750, 100.700, 107.875 kata panjang. Ringkasan berupa jumlah halaman ketikan. Jika menggunakan kertas ukuran kuarto, jarak antar baris 2 spasi, tiap baris 9 kata, 25 baris pada suatu halaman, maka jumlah kata per halaman adalah 25 kali 9 kata, sama dengan 225 jumlah halaman. Yang diperlukan adalah 7.875.225, sama dengan 35 halaman. Pengertian ikhtisar. Ikhtisar merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara proporsional, atau dengan kata lain, ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting setelah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ikhtisar mengandung topik persoalan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Ciri-ciri ikhtisar. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkombinasikan kata-kata
asal tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil inti. Perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. 1. Ringkasan A disusun secara sistematis atau berurutan, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. B. Ringkasan mengambil hampir seluruh bagian teks asli. Yang C. Pengambilan dari tiap bagian sebanding atau proporsional. Yang kedua, ikhtisar. A. Disusun dengan mengutamakan bagian pokok terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan penjelasannya. B. Ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan dari teks asli. Yang C. Pengambilan bagian tertentu, sedangkan bagian yang belum tentu digunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.